Kasus pembunuhan Subang yang menewaskan ibu dan anak telah menjadi salah satu kasus paling menyita perhatian publik di Indonesia. Meski akhirnya ada 2 tersangka yang ditangkap dan diadili, banyak masyarakat, terutama warganet yang masih mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam proses pengusutan serta vonis terhadap kedua tersangka tersebut. Kegelisahan ini timbul karena banyaknya kejanggalan yang masih menyelimuti kasus tersebut, serta kekhawatiran bahwa pelaku sebenarnya mungkin masih berkeliaran bebas di luar sana. Warganet dengan cepat menangkap bahwa ada banyak detail yang tampaknya terabaikan atau tidak diselidiki secara mendalam selama proses penyidikan berlangsung. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah lambannya kemajuan dalam pengungkapan kasus ini. Dari awal penyelidikan, publik dikejutkan oleh minimnya bukti kuat yang ditampilkan ke publik. Padahal kasus ini terjadi di era di mana teknologi seperti CCTV, sidik jari, dan jejak digital dapat sangat membantu mengungkap fakta. Meskipun pada akhirnya ada 2 tersangka yang ditangkap dan dijatuhi vonis, publik merasa langkah ini tidak cukup untuk meredakan kecurigaan mereka. Warganet menyoroti beberapa kejanggalan yang mereka anggap masih belum terjawab hingga saat ini, antara lain: 1. Motif yang belum jelas. Salah satu pertanyaan besar yang masih menggantung di benak banyak orang adalah, apa sebenarnya motif pembunuhan tersebut? Penyidik menyatakan bahwa ada motif tertentu yang mendorong kedua tersangka untuk melakukan tindakan keji itu. Namun, sampai saat ini, motif tersebut masih terasa kabur bagi publik. Apakah ini semata-mata masalah keluarga, atau ada konflik lain yang lebih dalam yang tidak diungkapkan kepada publik? Minimnya penjelasan resmi terkait hal ini membuat berbagai teori konspirasi berkembang liar di media sosial. 2. Kejanggalan alibi dan bukti. Sejumlah pengamat yang mengikuti kasus ini secara mendalam mengungkapkan bahwa alibi para tersangka tidak cukup kuat, sementara bukti yang ada tampaknya tidak mendukung dakwaan dengan sepenuhnya. Ada pertanyaan tentang bagaimana pihak berwenang menangani bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Beberapa sumber menyatakan bahwa ada potensi kelalaian atau bahkan manipulasi bukti untuk menyesuaikan dengan skenario tertentu. Misalnya, ada laporan bahwa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian tidak dimanfaatkan sepenuhnya, dan penelusuran jejak digital para tersangka serta saksi tidak diinvestigasi secara menyeluruh. Publik juga mempertanyakan apakah ada kemungkinan pihak ketiga yang ikut terlibat dalam kejadian ini, namun tidak pernah ditelusuri dengan serius. 3. Kemungkinan pelaku lain yang masih bebas. Banyak warganet merasa bahwa meskipun ada 2 tersangka yang sudah divonis, kemungkinan besar ada pelaku lain yang belum terungkap. Ini didasarkan pada berbagai indikasi, termasuk pola kejahatan yang terorganisir dan keberadaan beberapa saksi yang memberikan kesaksian tidak konsisten. Warganet juga mengangkat isu tentang keterlibatan pihak lain yang mungkin memiliki hubungan erat dengan korban atau lingkungan sosial mereka, tetapi tidak pernah menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan. Spekulasi ini semakin kuat ketika sejumlah saksi yang memiliki informasi penting tampaknya tidak dijadikan fokus investigasi. Bahkan beberapa keluarga dan teman dekat korban dikabarkan menyatakan ketidakpuasan mereka dengan cara kasus ini ditangani. Mereka merasa bahwa keadilan yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai, dan ada kemungkinan bahwa kasus ini sengaja diarahkan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu sementara pelaku sebenarnya masih bebas. 4. Tekanan sosial dan politik. Ada juga dugaan bahwa tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik sosial maupun politik, ikut mempengaruhi jalannya kasus ini. Ini bukan sesuatu yang asing dalam penanganan kasus-kasus besar di Indonesia, di mana ada kekuatan-kekuatan yang bisa mempengaruhi arah penyelidikan. Hal ini membuat publik semakin meragukan apakah kedua tersangka yang divonis benar-benar pelaku utama, atau hanya korban dari proses hukum yang tidak transparan. 5. Minimnya transparansi proses hukum. Selama proses pengadilan berlangsung, publik merasa bahwa informasi yang diberikan sangat terbatas. Banyak sidang yang dilakukan tertutup, dan publikasi mengenai jalannya persidangan seringkali tidak memberikan detail yang signifikan.
Hal ini menyebabkan publik sulit memantau perkembangan kasus dan memahami dasar-dasar dari keputusan yang diambil oleh pihak pengadilan. Minimnya keterbukaan ini menambah kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari masyarakat luas. Secara keseluruhan, meskipun ada 2 tersangka yang akhirnya divonis dalam kasus ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kejanggalan-kejanggalan yang terungkap di berbagai titik penyelidikan, alibi yang tidak konsisten, serta kemungkinan adanya pelaku lain yang masih bebas membuat banyak orang, khususnya warganet, merasa belum puas. Kecurigaan bahwa penyelidikan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal semakin memperkuat keyakinan bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan dalam kasus Subang ini. Harapan publik adalah agar pihak berwenang kembali membuka penyelidikan secara transparan, menggali lebih dalam setiap bukti, dan memastikan bahwa semua yang terlibat, tanpa kecuali, dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum hanya akan pulih jika ada keterbukaan dan keadilan yang nyata. Jika tidak, kasus ini berisiko menjadi bagian dari sejarah kelam penegakan hukum di Indonesia, di mana pelaku kejahatan bisa lolos sementara kebenaran tetap tersembunyi. Agera beats killing the music of the track down. Agera beats killing the music of the track down.